Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Enok Tuti Alawiyah, Eskom Mkom, selaku dosen mata kuliah Etika Profesi Teknologi Informasi dan Komunikasi. Pada kesempatan kali ini, izinkan kelompok kami membahas tentang penelitian yang telah dilakukan dengan tema cybercrime yang berjudul Kejahatan Phishing dan dampaknya terhadap keamanan data pribadi. Studi kasus pengguna internet di Indonesia. Sebelum membahas penelitian yang dilakukan, izinkan saya memperkenalkan kelompok. Yang pertama ada Bilkis Putri, lalu ada Delia Okti, Hilman Ramdoni, Muhammad Sahrul, Nuri Nurianti, dan yang terakhir Salma Ulia. Oke, sekarang masuk ke pembahasan. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya dalam penggunaan medsos, telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari yang memungkinkan orang untuk berinteraksi berbagai informasi dan menjalankan berbagai aktivitas. Seiring perkembangan teknologi ini diikuti dengan munculnya tindak kejahatan baru. Salah satunya yaitu tindak kejahatan phishing. Phishing merupakan tindakan penipuan yang dilakukan secara daring dengan cara menyamar sebagai entitas terpercaya untuk mencuri informasi pribadi dan sensitif, seperti kata sandi, nomor kartu kredit, atau data identitas pengguna. Metode ini seringkali dilakukan melalui email palsu, situs web tiruan, pesan instan, atau bahkan telepon. Lalu selanjutnya ada hal yang memicu kejahatan phishing. Yang pertama ada keamanan data pribadi. Masih banyak pengguna internet yang tidak mengaktifkan fitur keamanan. Hal ini membuat akun digital mereka lebih rentan dibobol jika informasi pribadi berhasil dicuri. Lalu yang kedua ada motif ekonomi. Di tengah kesulitan ekonomi, phishing menjadi jalan pintas yang dipilih sebagian orang untuk mendapatkan uang secara ilegal. Lalu yang ketiga ada hacker. Hacker adalah orang yang memiliki kemampuan untuk membobol sistem keamanan dan mencuri informasi sensitif. Lalu yang terakhir ada pertumbuhan pengguna internet yang pesat. Penjahatan cyber memanfaatkan momen ini untuk menargetkan pengguna baru yang belum memiliki kebiasaan digital yang aman. Oke, selanjutnya dampak phishing. Yang pertama, kerugian finansial. Pencurian uang dari rekening bank atau dompet digital korban. Penyalahgunaan kartu kredit tanpa pengetahuan pemilik. Yang kedua, penyalahgunaan identitas. Seperti data pribadi korban digunakan untuk membuat akun palsu, pengajuan pinjaman, atau transaksi ilegal atas nama korban. Lalu yang ketiga, kerusakan reputasi. Reputasi pribadi dan profesional korban dapat tercerai akibat penyalahgunaan identitas. Korban bisa dikaitkan dengan aktivitas penipuan yang tidak mereka lakukan. Yang keempat, menurunnya kepercayaan terhadap layanan digital. Pengguna menjadi takut menggunakan e-commerce atau media sosial, menghambat pertumbuhan ekonomi digital akibat ketidakpercayaan terhadap sistem keamanan digital. Dan yang terakhir, dampak psikologis. Korban dapat mengalami stres, kecemasan, dan trauma digital. Kekhawatiran jangka panjang terhadap penyalahgunaan data yang sudah terlanjur tersebar. Oke, di era digital seperti sekarang,
kejahatan cyber seperti phishing itu semakin marak dan canggih. Oleh karena itu, kesadaran akan keamanan data menjadi hal sangat penting untuk dimiliki oleh setiap individu. Langkah pertama dalam membangun kesadaran akan keamanan data adalah melalui pendidikan yang terus-menerus. Artinya, kita harus secara aktif memperkaya pengetahuan mengenai berbagai bentuk kejahatan phishing dan bagaimana cara melindungi diri dari serangan tersebut. Dengan terus belajar dan mengikuti perkembangan teknologi serta modus-modus baru kejahatan cyber, kita dapat lebih siap dalam mengenali ancaman yang muncul. Dan semakin kita teredukasi, semakin kecil pula kemungkinan kita dapat menjadi korban kejahatan cyber. Selain pendidikan, yang kedua adalah proteksi sandi, yang dimana hal ini memegang peranan penting juga dalam menjaga keamanan data. Dengan menggunakan sandi yang kuat, unik, dan tidak mudah ditebak, itu adalah langkah sederhana namun sangat efektif untuk melindungi hak akses dan informasi pribadi. Contohnya dengan menggunakan kombinasi huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol, serta menghindari penggunaan kata-kata umum atau data pribadi seperti tanggal lahir. Dan jangan lupa untuk mengganti sandi secara berkala, serta aktifkan autentikasi dua faktor jika memungkinkan. Dan yang terakhir adalah peningkatan literasi digital, yang dimana peningkatan literasi digital juga menjadi kunci utama dalam membangun kesadaran akan keamanan data. Dan literasi digital juga bukan hanya soal bisa menggunakan perangkat atau aplikasi, tapi juga tentang memahami resiko-resiko digital seperti phishing, malware, dan pencurian data. Dan dengan literasi digital yang baik, seseorang dapat bisa lebih kritis terhadap tautan yang mencurigakan, email penipuan, atau permintaan akses yang tidak wajar. Oke, selanjutnya ada cara untuk mengatasi kejahatan phishing. Poin pertama yaitu pelatihan keamanan cyber di sekolah, kampus, dan masyarakat umum. Poin kedua yaitu waspadai email yang dibuat dengan nama domain palsu atau mengambil alih nama domain yang sudah ada. Pelaku phishing sering membuat alamat email dengan domain yang sama dan dengan organisasi resmi, namun dengan perbedaan kecil yang sulit dikenali. Tujuannya adalah agar korban percaya bahwa email tersebut berasal dari sumber yang sah. Poin ketiga yaitu tawarkan sistem verifikasi tambahan pada transaksi penting. Untuk mencegah penyalahgunaan atau penipuan, terutama jika data login pengguna telah dicuri melalui phishing atau dengan cara yang lainnya. Poin yang terakhir yaitu jangan mudah memberikan informasi pribadi pada situs atau email mencurigakan. Karena pelaku phishing yang sering meniru tampilan situs resmi atau mengirim email seolah-olah dari instansi terpercaya untuk mendapatkan data pribadi korban. Data ini kemudian digunakan untuk mengakses akun pribadi, melakukan penipuan identitas, atau menyalahgunakan kartu kredit atau rekening. Lalu kesimpulannya, phishing adalah kejahatan cyber yang berbahaya karena dapat menyebabkan kerugian finansial dan pencurian identitas. Rendahnya kesadaran keamanan data dan minimnya penggunaan teknologi perlindungan menjadi faktor utama kerentanannya. Pencegahan memerlukan edukasi teknologi keamanan dan dukungan regulasi agar masyarakat lebih terlindungi di dunia digital. Baik, mungkin cukup sekian pembahasan materi yang telah kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila penjelasannya masih kurang detail. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.